Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pexos ID. Malam ini kita akan ada bincang spesial sama Mas Joko Setiawan. Jadi teman-teman harus stay tune ya di sini. Oh, Mas Joko sudah bergabung. Halo, Mas. Oke. Biar nggak berlama-lama lagi, mungkin teman-teman udah menyiapkan pertanyaan atau udah penasaran banget nih. Halo, Mas Joko, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas? Jelas sekali. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya, Mas. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam hari ini kita akan ada live spesial dengan penulis buku Pexos Milenial. Ada Mas Joko Setiawan atau akrab dipanggil Mas Jo. Mas Jo atau Joy, Mas? Mas Jo. Mas Jo, oke. Jadi Mas Jo sama Mas Jo, teman-teman. Oke, langsung saja Mas Jo, boleh perkenalan sedikit dari Mas Jo. Sekarang kesibukannya sedang apa, sedang di mana? Oke, selamat malam teman-teman. Apa ya? Wah, Pemirsa ya. Pemerintah Pexos pemirsa. seluruh Indonesia. Perkenalkan nama Joko Setiawan. Seperti tadi yang dikenalkan oleh Tika, bisa dipanggil Mas Jo ya. Jo. Sekarang aktivitas bekerja di Pertamina DPP Uspinggan di Balikpapan. Ada sponsor sedikit. Dan apa lagi? Gak apa-apa. Gimana, Mas? Perkenalannya apalagi kira-kira mungkin kuliah dulu di Ya, kuliah. STKS yang sekarang bernama Politeknik Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial. Lulus 2012. Kemudian alhamdulillah sudah berkeluarga. Tadi ada nongol sedikit tuh. Usia 4 tahun. Saya kasih nama Yumi, nama Jepang, menggambarkan spirit lah ya. Wow, oke. Mungkin nanti Mas Jo bisa cerita juga pengalaman ketika ikut ini ya, Mas, kegiatan social work training di Jepang. Boleh, siap. Boleh. Nanti di akhir aja, mungkin itu bisa jadi motivasi buat saya dan teman-teman biar bisa mengikuti jejak Mas Jo. Halo, Adek. Gak apa-apa, Mas, biar gitu. Oke. Oke, kita lanjut aja. Tadi Mas Jo udah cerita sedikit kalau dulu kuliah di STKS ya, Mas, atau di Poltekkes Bandung sekarang. Saya udah baca sedikit tulisan Mas Jo, dulu SMK-nya Geologi Pertambangan, Mas. Betul sekali, geologi Nah, pertambangan. itu menarik sekali sih, Mas. Kenapa dari Geologi Pertambangan tiba-tiba ke pekerjaan sosial? Kenapa, Mas? Ya, jadi jalan hidup ini kan memang tidak semulus atau tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Jadi kalau saya tuh masuk geologi pertambangan juga sebenarnya korban PHP. Oh. Saya kan di Bojonegoro tuh tahun 2005, 2003, 2004 itu kan ditemukannya blok Cepu, itu blok migas yang dikatakan cadangannya terbesar. Nah kemudian sebagai katanya ini ada SMK geologi pertambangan, nanti lulusnya langsung masuk di sana gitu. Ternyata itu Oh. tidak terwujud gitu. Jadi sampai lulus 2007 SMK-nya ya itu tidak ada dan akhirnya malah bekerja di industri mobil. Pernah sempat pengalaman di industri mobil di Jakarta, kemudian mencari kampus yang tidak berbayar mahal begitu selain PTN.
Karena kalau kita zamanku dulu ya, nggak tahu kalau yang sekarang. Ya, Untuk Mas. anak sekolah SMK mau masuk perguruan tinggi negeri itu nggak nyampe ininya, apa namanya, ilmu ininya, menulis. Karena kita di SMK itu kan yang diajari hal-hal yang praktikal. Sedangkan kalau untuk masuk PTN itu kan teoritis banget dan kita nggak nyampe di situlah. Mau ngejar belajar juga nggak sempet. Nah akhirnya PTK lah yang menjadi tujuan, perguruan tinggi kedinasan. Hmm. Saat kita rajin-rajin googling internet, ketemulah acara Expo di Jakarta tahun 7 atau 2008 awal kalau nggak salah. 2008 awal kalau nggak salah. Nah di situ nasib ya, karena background saya geologi pertambangan, tak muter itu semua stand untuk Expo, nggak ada yang bisa nerima saya gitu. Mau masuk stand, STIS, STTD apapun. Nah, ini katanya waktu itu ya, katanya background saya ini nggak bisa. Nah, nyampe lah di STKS gitu. Dan STKS bilang bahwa, oh bisa ya mas, kata yang penting ketika ujian lulus gitu. Nah, jadi ini juga bukan sesuatu yang direncanakan dan saya nggak pernah tahu di STKS atau Poltekkes Bandung tuh mau belajar apa sih, nggak pernah tahu. Cuman karena tekad saya pengen kuliah dengan biaya sendiri atau bahkan tidak berbiaya, aku menyiapkan untuk belajar sungguh-sungguh. Nah, pas sudah ikut, kemudian ikut tes ya, kemudian pengumuman, oh ya diumumkannya itu dapat beasiswa sejak awal, gitu. Dapat beasiswa juga, jadi aku dari awal sudah bertekad nih, kalau belajar apapun nanti yang aku pelajari di kampus harus serius, karena ditarget 3,5 minimal supaya beasiswanya tetap di cover. Tetap di Nah, cover. ya mungkin seperti teman-teman kebanyakan belajar pertama kali di semester 1, 2 cari makna sebenarnya ini mau belajar apa sih gitu. Nah cuman setelah tahu materinya terus kemudian alhamdulillah menikmati dan serius di sana, ya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan lah, meskipun berbeda sekali dengan background teknik tadi ya gitu. Iya, Tapi betul sekali, Mas. belajar saya pikir tidak ada yang terlalu sulit karena memang belajarnya intens kan. Beda kalau kita hanya apa training sebentar kemudian dipaksa untuk paham kan susah. Tapi ini kan kita memang sehari-hari belajar tentang sosial, berinteraksi dengan teman-teman yang belajar itu juga. Jadi alhamdulillah bisa melewati itu, IPK di atas target sampai lulus alhamdulillah. Sampai lulus. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Motivasi juga buat saya, buat teman-teman. Saya alhamdulillahnya baru lulus juga Mas kemarin. Bulan Juni udah sidang, jadi tinggal nunggu wisuda. Nah, setelah dari STKS kan tadi awalnya itu kebetulan ya Mas, bisa dibilang memang tidak direncanakan. Nah, caranya buat kita lulus dari STKS kita mau kemana sih? Karena di buku Mas Jo ini menulis kiprah pekerja sosial di dunia non pemerintahan gitu. Bisa bagi tips mungkin Mas buat teman-teman, buat saya juga. Jadi aku juga nggak tahu terracuni oleh siapa, tapi dalam pemikiran sejak kuliah itu nggak pernah kepikiran akan jadi PNS. Jadi masa kuliah itu memang sudah nggak tahu kepikirannya, pokoknya pengen kerjanya di swasta deh gitu, mau di NGO, mau di perusahaan, tapi nggak ngerti, aku nggak kepikiran untuk PNS gitu, meskipun kesempatan itu terbuka lebar kan bagi alumni STKS kalau mau masuk Kementerian Sosial misalkan dengan jalur yang tetap normal ya gitu. Kemudian ya kalau sekedar kuliah kemudian dapat nilai pulang kayak gitu doang, itu kita nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Kita kuliah STKS itu mau ngapain sih gitu? Sebagai seorang pekerja sosial lulus itu mau kerjanya apa sih? Itu nggak pernah. Taunya kan role modelnya adalah dosen. Oh iya, alumni Peksos bisa jadi dosen misalkan.
kita nggak pernah tahu dan kita nggak punya role model, maka aku karena suka internet dan blogger lah ya, dari tahun 2008 aku sudah berkecimpung dengan blog gitu, WordPress. Ya, aku nyari-nyari info sendiri di internet. Kira-kira alumni ini siapa sih yang bisa menginspirasi gitu. Nah, akhirnya ketemulah itu jejaringnya. Ada alumni kita yang kerja di UNDP dan beliau sangat senior banget. Senior banget, tapi jiwanya muda gitu ya. Beliau kemudian terlink atau terkoneksi ke banyak hal gitu. Termasuk waktu tahun 2009-2010 itu revitalisasi IPSPI, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Waktu itu secara organisasi juga nggak keren-keren amat IPSPI itu, karena orang-orangnya pada sibuk sendiri-sendiri gitu. Nah, maka tahun 2010 itu mau merevitalisasi gitu. Dan di sana aku dari kalangan mahasiswa yang alhamdulillah sempat untuk diikut sertakan untuk membantu revitalisasi itu dalam persiapannya gitu. Secara konten tentu yang senior yang tahu, tapi secara persiapan teknis menghubungi mana-mana segala macamnya aku ikut bantu itu. Dan ketika sudah berkegiatan seperti itu kita jadi dikenal kan, oh iya yang namanya kok, oh iya dia bisa diandalkan, dia gesit, dia ini segala macamnya. Nah itu kan membangun portofolio kita sendiri sebenarnya itu. Jadi kita nggak pernah bicara akan dibayar berapa, emang aku akan dapat berapa, nggak pernah gitu. Secapek-capeknya apapun kita nikmati itu, karena kita tahu bahwa kita sedang membangun portofolio yang bagus untuk masa depan kita gitu. Jadi dan memang pada dasarnya aku juga memang berpikiran organisasi itu penting sih. Jadi tidak sekedar nilai kuliah yang IPK 3,5 tadi itu kita kejar, tapi organisasi itu penting banget. Kenapa? Karena itulah kita belajar untuk belajar menjadi pemimpin, suatu saat menjadi pemimpin, kemudian suatu saat menjadi seorang yang dipimpin. Menempatkan posisi kita, kapan kita diperintah, kapan kita memerintah. Gitu. Jadi dan itu akan terlatih ketika dalam organisasi. Jadi pokoknya itulah ya, koneksi kita bangun dengan menunjukkan kita bisa mengerjakan apa. Tidak sekedar itu kenal, itu kan pamanku, itu kan siapa teman. Itu networking tuh. Tapi networking itu adalah portofolio kita. Kita bisa melakukan apa. Ketika kita dikasih tugas A, apakah kita bisa melakukan itu apa enggak? Awalnya barangkali aku mah nggak pernah. Ya biasa, namanya kita belum punya pengalaman, pasti kita tidak pernah. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, mau menerima tantangan itu, ya kita nggak akan pernah tahu kapasitas kita sampai di mana. Begitu kurang lebihnya. Jadi pelajaran buat saya juga ini Mas, bagaimana membangun tadi networking. Nah, mungkin boleh cerita sedikit perjalanan Mas. Tadi kan sudah lulus ya Mas dari STKS, kemudian mungkin pekerjaan pertama Mas Jo ini di mana dan apa sih tantangannya Mas sebagai pekerja sosial? Apakah sudah cukup dikenal oleh masyarakat atau kita harus memperkenalkan diri? Oh, saya pekerja sosial, seperti itu. Ya, kalau kita mau idealis ketika lulus langsung bilang, hey, I'm a social worker. Okay. Itu rasanya masih susah. Yang kita lakukan adalah bahwa kita bekerja dulu, kemudian baru menunjukkan eksistensinya. Karena kalau kerjaan kita sudah terakui, nah kita baru tuh bisa menunjukkan bahwa ya karena aku pekerja sosial gitu. Bedanya apa ya? Bisa assessment, kemudian kita juga punya 3 pilar dasar, body of knowledge, body of skill, and values, segala macamnya. Nah, orang baru, oh meskipun tidak sekarang penjelasan penting lah juga, tapi kalau mereka itu tahu dulu, ke-mention dulu bahwa, oh iya ini ternyata bisa ya, gitu. Justru suatu hal yang ini mereka mungkin sulit, oh ternyata bisa ya, karena memang bidang kita gitu kan. Bagi orang teknik mungkin susah, tapi kita yang sudah terbiasa kan mudah gitu. Nah, dari sana baru kita itu mudah daripada kita dari awal sudah saya kan peksos segala macamnya. Nah, emang kerjanya bisa apa kan nggak ada yang tahu. Makanya waktu di dunia kerja, saya kerja pertama itu nggak keren-keren banget, bantu-bantu alumni juga. Jadi alumni
udah networknya tadi udah terbangun sejak kuliah, maka aku hari ini lulus, besok tuh langsung dipanggil. Job datang, Wow. proyek-proyek kecilan kita lah, bantu gitu. Nah akhirnya bantu sama alumni itu dan sambil apa namanya, aku waktu itu pas lulus kuliah tuh kepikiran kerja pengennya di bidang disaster karena KI aku istilahnya dia Hmm, kan KIA ya, karya ilmiah akhir itu skripsi tentang, ya karyanya. nah Hmm. pengen kerja di PKPU waktu itu, nggak tahu lah ceritanya gimana tapi kayaknya ini kayaknya bagus ya secara apa lingkungan. Kalau PKPU itu kan organisasi keislaman, nah kayaknya aku pengen karir pertama itu ingin dekat dengan teman-teman yang apa yang soleh supaya ketularan gitu ya, tapi juga kenal gitu. Akhirnya Hmm. aku masuk di divisi DRM namanya di PKPU itu, Disaster Risk Management, di kantor pusat pula gitu. Nah, Hmm. ya di sana ya apa namanya ya belajar mengembangkan. Kan namanya baru lulus itu kan kita juga salah-salah itu biasa. Nah, dari sana kerja di disaster, ternyata ada tantangan lain lagi nih dari alumni yang lain. Dia menginformasikan bahwa akan ada lowongan di tengah hutan gitu. Nah, jiwa mudaku, aku ini kan orangnya petualang juga ya. Jadi, wih, kayaknya keren tuh gitu. Di Wow. tengah hutan, kemudian katanya ini tapi masyarakatnya suku Dayak loh di pelosok. Malah kayaknya gitu. Jadi aku tertantang Oh. dan menerima tantangan itu. Akhirnya posisinya adalah CSR officer untuk di Hmm. Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Nah, jadi dari di Wow. ke Komdev di perusahaan kayak gitu. Prosesnya luar biasa sekali ya Mas ya. Memang segala sesuatu itu berproses dan bertahap pastinya. Betul. Sekarang kalau nggak salah Mas Jo ini Community Development Officer di Pertamina ya Mas. Ya, Luar biasa sekali loh Mas. Nah, mungkin Mas Jo bisa apa ya, kasih tips mungkin ke teman-teman yang ingin terjun ke dunia non pemerintahan nih. Tipsnya oke. gimana untuk apply kerjanya gimana Mas? Karena masih awam juga mungkin buat kita karena tadi taunya PNS, dunia pemerintahan, seperti itu Mas. Ya, jadi kalau kita tuh berpikir kerja di swasta, mau NGO internasional ataupun perusahaan, itu memang kita harus menyiapkan mental bahwa tidak ada kata santai di sana, gitu Oh, kan? Karena kita kalau di perusahaan atau di NGO yang international standardized, itu tentu yang dinilai adalah kinerja kita. Kalau kita nggak memberikan kontribusi apapun, yang ngapain ada di sini, silahkan pergi, kayak gitu. Maka oh. bagi teman yang cocok kerja di perusahaan atau NGO internasional itu harus yang memang dia tenang capek gitu. Jadi yang dicari bukan saya Hmm. enggak, tapi yang mau capek dan ya mau berkembang dari proses capek yang dia jalani itu gitu. Jadi kayak dikejar target, deadline, kemudian tugas yang banyak itu udah biasa gitu. Jadi pertama mindset itu dulu. Jadi jangan Oke. jangan berpikir oh mungkin gajinya besar ya mungkin ya. Bisa jadi kadang-kadang di perusahaan gaji kecil gitu. Tapi kalau kita memang Hmm. itu ya tidak ada masalah. Apalagi kita masih fresh graduate misalkan. Kita yang kita kejar Iya kalau fresh Mas. graduate gitu. Itu penting banget. Satu pengalaman, yang kedua networking lagi. Networking itu Hmm. kuat adalah di mana orang tuh tahu kinerja kita, tahu proses dan hasil kerjaan kita itu networking paling kuat. Jadi kita dimanapun, pasti ketika dia butuh sesuatu dia akan tanya, Jok lagi kerja apa sekarang? Butuh kerjaan nggak? Misalkan, pasti kayak begitu, karena dia udah tahu kualitas kita. Jadi tidak sekedar kenal nama, tahu ini, ya itu nggak ada bedanya gitu. Nggak ada nilai plusnya gitu mas. Tapi ketika orang kenal kita dengan tahu kinerja kita, itu akan terus melekat gitu. Nah itu. Kemudian yang perlu difahami lagi adalah proses untuk nyari kerjaan di perusahaan itu juga susah-susah gampang. Susah-susah gampang Hmm. informasinya.
kadang-kadang kita juga nggak tahu gitu, atau kita yang kurang kurang update ya. Kalau kita Iya, betul. sebenarnya mau serius apa namanya cari kata kunci CSR officer atau mungkin community development di internet setiap hari misalkan, pasti itu ada, tinggal di situ kualifikasinya masuk apa enggak gitu. Nah, kualifikasinya itu apa? Kadang-kadang perusahaan banyak yang dia cari yang sudah pengalaman. Nah, Yang betul biasanya sekali. ini Betul kunci ya. sekali, Mas. Graduate itu pos lokasinya itu yang sangat menantang, kalau tidak bisa, kalau tidak mau dikatakan tidak mengenakkan gitu ya. Karena Iya. pasti di pelosok kecil, kadang-kadang badan terik. Nah, itu fresh graduate terjunkan tuh biasanya. Hmm. Jadi kesempatan biasanya memang tidak langsung ada di kota besar gitu ya. Ya mungkin ada sih yang butuh CSR officer fresh graduate di kota besar, tapi tempatannya sangat lebih kecil. Nah, yang lebih besar adalah memang di tempat-tempat yang agak terpencil. Agak terpencil itu apa? Misalkan dia tambang batu bara. Satu lagi. Satu terpencil, yang kedua beresiko dalam tanda kutip. Beresikonya itu apa ya? Maksudnya konfliknya banyak lah, meskipun nggak sampai nyawa kita, tapi banyak konflik itu aja. Nah, yang menjadi targetan fresh graduate itu perusahaan apa? Yang paling banyak biasanya itu ya batu bara, karena itu Hmm. lokasi banyak terpencil. Kemudian perusahaan sawit. Nah, sawit itu juga terpencil, rawan konflik itu. Kemudian kalau kita mau bicara migas atau emas atau apa, nah ini grade-nya memang satu dia butuhnya pengalaman, yang kedua kalaupun fresh graduate dia tentu persaingannya ketat dan dia milih pasti kandidat yang terbaik kan, dari sisi IPK-nya, sisi pengalamannya, sisi Betul. misalkan karena dia perusahaan multinasional, nah itu persaingannya agak tinggi. Tapi kalau kita mau memulai, yaitu dari tempat-tempat yang rasanya nggak ada yang mau gitu loh, tapi kita karena kita masih muda kan, nggak ada masalah, Iya sih, nggak Mas, ada masalah betul. gitu. Nah, kemudian informasinya dari mana? Informasinya kalau zaman dulu barangkali bisa dari apa namanya website-website kayak Jobstreet, JobsDB dan lain-lain. Iya. Tapi kekuatan sekarang ini ya, yang juga tidak boleh eh, apa tidak kalah diperhitungkannya itu dari LinkedIn. Jadi teman-teman Hmm. kalau di sana tuh banyak yang benar-benar profesional. Dia posisinya apa, lokasi di mana itu benar-benar asli dan mereka cukup aktif di sana. Dan lowongan pekerjaan responnya di sana di LinkedIn gitu. Hmm. Jadi kalau boleh tak kasih bocoran di LinkedIn, satu bangun profil kita yang bagus. Artinya kita jangan Hmm. pakai nama aneh-aneh, tulis aja nama asli, kemudian munculkan kelebihan-kelebihan kita. Kayak misalkan kita punya sertifikat bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Inggris kita dasar rata-rata. Kita kemampuan kalau mau bidik CSR berarti kita munculkan kegiatan-kegiatan yang kemampuan sifatnya COCD, kemudian pengalaman social mapping, lainnya itu munculkan semuanya. Nah, setelah profil kita anggap bagus, dengan foto yang layak, profil bagus, cari pertemanan dengan kata kunci CSR atau Community Development Officer atau HRD misalkan. Jadi ada dua nih, Hmm. satu yang dia CSR, kerjaannya satu HRD. Karena kadang-kadang orang CSR juga nggak menginformasikan, tapi orang HRD-nya yang menginformasikan. Nah, selain kata kunci CSR dan HRD, kata kunci laginya adalah pilih perusahaan-perusahaan yang kelihatannya bagus gitu atau sudah punya nama besar gitu. Nah, ada satu kunci lagi sebenarnya karena aku berkaitan dengan proper ya. Proper itu adalah penilaian peringkat kinerja perusahaan terhadap lingkungan gitu ya, yang diselenggarakan oleh KLHK. Di proper itu perusahaannya udah di atas rata-rata semua kalau yang dipakai oleh KLHK. Kenapa? Karena mereka secara izin lingkungan memenuhi standar. Kemudian kalau dia sudah peringkatnya hijau atau emas, dia dianggap beyond compliance dan perfect dalam pengelolaan, sudah lingkungannya iya, sosialnya juga tinggi. Nah, itu nanti perusahaannya
ada lengkap di situ. Jadi coba di pertemanannya di situ juga bisa untuk jaring link tadi itu, networkingnya. Kemudian kalau sudah nge-add, kalau sudah di-approve, juga jangan dimanja, proaktif untuk chat dengan gaya bahasa yang sopan, sampaikan bahwa saya adalah seorang pekerja sosial, saya bisa kemampuan ini, kemudian mohon informasinya, butuh tenaga untuk CSR. Nah, selain itu, strategi lainnya adalah di LinkedIn kita juga harus aktif. Jangan sekedar talking, jangan sekedar update status yang nggak jelas, tapi bangun branding diri di sana dan ikuti tuh komentar-komentar yang lowongan. Nah itu banyak yang bermanfaat lah di sana. Nah itu jalur cepatnya sekarang seperti itu perkembangannya, daripada dulu sekedar pasif kita melihat di job street apa, si penilai juga apa, si perekrut juga nggak kenal, tapi kalau di LinkedIn dia langsung melihat, ini kayaknya bagus nih, bisa nih dihubungi. Barunya Luar yang biasa. kita bagi adalah begitulah. Terima kasih banyak Mas Jo ilmunya untuk saya, untuk teman-teman semua. Jadi habis ini yang nyari kerja bisa download LinkedIn, profilnya diperbarui mungkin ya Mas. Sehingga kita bisa dapat pekerjaan yang kita inginkan. Mas, gak kerasa ini udah 20.26. Tinggal 4 menit lagi karena kita cuma setengah jam, cepet banget. Gak kerasa. Mungkin yang terakhir saya dan teman-teman penasaran tentang kegiatan Mas Jo di Jepang. Boleh cerita Mas sama kita itu trainingnya itu apa dan siapa sih Mas yang berhak mengikuti? Apakah teman-teman bisa seperti itu? Ya, jadi program yang saya ikuti di Jepang itu adalah namanya ASEAN Social Welfare Workers Training Program. Jadi program training untuk pekerja kesejahteraan sosial gitu ya. Nah, ini adalah ini diselenggarakan oleh namanya Japan National Council of Social Welfare. Itu Dewan Nasional Jepang untuk Kesejahteraan Sosial. Mereka punya program tiap tahun itu engage dengan negara-negara di sekitarnya gitu ya. Negara-negara berkembang di sekitarnya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, kemudian Sri Lanka, dan yang negara agak maju itu adalah Korea dan Taiwan, karena itu sekutu mereka lah ya, apa namanya, Jepang. Jadi kita sekitar ada 7 negara itu yang diseleksi setiap tahun gitu. Nah, sebenarnya tidak sulit karena Jepang ini dia tipenya suka rekomendasi. Jadi bukan rekomendasi karena sekedar dia saudara atau dia apa, tapi ya itu rekomendasi memang tahu bahwa anak ini bagus gitu, orang ini bagus. Nah, jadi Jepang itu tidak mau mencari kucing dalam karung. Dia seleksi dari awal, siapa dia nggak mau. Dia lebih percaya bahwa orang yang sudah dia kenal pasti mampu merekomendasikan orang yang berkualitas juga, gitu, sekualitas dia. Itu yang kita percaya. Program ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang direkomendasi oleh alumni program ini. Gitu. Salah satunya Mas Jo berarti. Ya, di zamanku itu 2000 seleksi 2014 ya. Itu pertarunganku itu hanya di sekitaran orang yang direkomendasikan oleh alumni gitu. Tidak seluruh Indonesia enggak. Pun pesertanya cuma satu dari Indonesia cuma satu ya. Itu. Jadi aku hanya bertarungnya dengan yang direkomendasikan itu aja gitu. Jadi lebih kecil. Nah, syaratnya adalah kita harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun dan karena program ini tidak atau yang bekerjanya di PNS dan turunannya lah gitu. Jadi dia memang yang harus punya aktivitas di sosial, benar-benar sosial gitu. Nah, nanti dari minimalnya itu saja silahkan apply, kemudian nanti kita seleksi. Dan nggak tahu kabar baik atau kabar buruk ini buat teman-teman sekalian ya. Jadi aku dapat amanah dari penyelenggara yang Indonesia ini menjadi salah satu seleksi
Jadi aku yang salah satu tim seleksinya dan aku punya suara untuk memberikan nilai gitu. Dari alumni tidak semuanya ya, dari alumni tidak semuanya. Alumni Oh. hanya bisa memberikan rekomendasi, tapi seleksinya ada timnya lagi gitu. Inilah aku salah satunya. Eh, jadi kalau kalau aku ya menilainya tetap objektif ya. Kalau aku pernah Hmm. ya dan tahu kerjaan dia, kemudian didukung dengan data-data background dia, kerja sudah berapa lama, kemudian pas waktu interview itu aku berikan nilai secara objektif. Tapi Hmm. tidak yang sekedar aku kenal pasti aku kasih nilai besar, nggak begitu. Nah, untuk teman-teman yang mau apply, boleh mulai dari sekarang deketin Mas Ya, Jo. kemudian ini juga informasi ini biasanya tiap tahun aku akan sebarkan gitu. Dan eh, ya ikuti aja lah di IG ku, di Facebook atau di yang lain. Nanti pasti aku infokan kalau ada info terbaru dari Jepang. Tapi karena ini pandemi, kayaknya depending ya. Tahun ini kayaknya depending. Sayang sekali. Ya, nanti kalau ada lagi pasti. Oke. Kegiatannya, Jadi aduh buat ini bagus ya. nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Sedikit lagi ya mengenai kegiatan. Iya, nggak apa-apa. Eh, s- eh, Tidak sangat luar biasa, tapi sangat bermanfaat. Kenapa aku bilang Hmm. tidak? Karena banyak kendala. Kendalanya apa? Satu, dia maunya yang lulus adalah yang belum bisa bahasa Jepang. Hmm. Sedangkan kita datang pertama kali, hari kedua kita di Jepang, itu sudah tidak boleh pakai bahasa lokal, bahasa daerah. Nggak boleh pakai bahasa Taiwan, nggak boleh pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, Hmm. tapi wajib bahasa Jepang. Jadi agak lucu, jadi gimana? Kita pakai bahasa isyarat gitu. Awal-awal tuh pakai bahasa isyarat, tapi karena pembelajarannya itu memang sangat satu, guru-gurunya luar biasa di sana, senseinya luar biasa. Yang kedua, ya kita dipaksa dalam kondisi yang memang mendengar bahasa Jepang. Akhirnya dalam 3,5 bulan tuh kita udah komunikasi udah bisa, udah lancar lah komunikasi. Meskipun Hmm. baca huruf kanjinya atau mungkin bahasanya apa hurufnya kita masih lupa-lupa, tapi secara komunikasi kita udah mampu karena kita udah Hmm. itu. Nah, kendalanya apa? Kendalanya adalah aku bilang tidak luar biasa karena ketika kita turun, kegiatannya gini dulu. Kegiatannya itu adalah OJT, on the job training di panti-panti sosial di Jepang. Ada panti lansia, panti difabel, panti anak, dan macam-macam. Jadi kita langsung diterjunkan ke sana Hmm. bersama dengan staf di lembaga itu untuk memberikan pelayanan secara langsung pada klien gitu. Jadi kita di sana belajar cara rekrutmen klien di panti ini tuh seperti ini caranya gitu. Termasuk pendanaannya. Oh ternyata dia tidak didanai oleh pemerintah apa namanya tapi langsung dari dana apa namanya pajak atau ada dana khusus lah yang kayak gitu yang bisa langsung nanti diserap oleh lembaga itu, kemudian orangnya tidak PNS dan lain-lain. Jadi kita belajar sistem itu, tapi kita terbatas Hmm. kan kita masih bahasanya bahasa-bahasa pembicaraan ya. Kalau kita dijelaskan Iya. kami seperti ini, ya kita pusing juga, nggak ngerti gitu. Paling kelemahannya itu. Cuman secara pengalaman itu luar biasa banget. Kalian dapat gaya bekerja orang Jepang, disiplinnya, Hmm. kerasnya gitu ya. Kemudian Hmm. kepada luar biasa. Kalau di Indonesia itu biasanya ke klien tuh kayak kayak kita bosnya gitu ya, kayak kita ya. Kita ini kan ininya. Jadi klien tuh kayak di bawah. Kalau di sana enggak. Klien tuh kayak tamu. Tahu sendiri kalau orang Hmm. Jepang kayak apa kan kayak customer tuh kayak apa. Jadi perlakuannya juga bener-bener lemah lembutnya, cara menghargai kliennya itu juga luar biasa. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar keren banget lah kalau teman-teman nanti bisa menjadi penerus. Aku pikir Indonesia bisa bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi di bidang pelayanan kesos ke depannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ilmunya Mas, pengalamannya juga yang sudah dibagikan kepada kita semua.
Terakhir mungkin closing statement Mas dari Mas Jo, pesan untuk kita semua sebagai pekerja sosial ataupun di luar pekerja sosial. Sebelum kita akhiri live Instagram malam hari ini. Ya, kita alhamdulillah sudah belajar ilmu Peksos dan kita menjadi Peksos setelah lulus. Maka itu ilmu itu jangan sekedar jadi ijazah atau nilai tok, tapi dari hati juga harus kita memang merasa pun jiwa tetap Peksos dan nilai-nilai yang kita terapkan bagi seorang Peksos itu sangat-sangat bermanfaat di semua lini pekerjaan gitu ya. Rahasiaan, penghargaan, individualisasi segala macamnya itu tuh sangat-sangat dipakai sekali. Dan kalaupun kita sudah jadi Peksos, jangan berbesar kepala yang terbaik memahami tentang pelayanan sosial. Nggak seperti itu, tapi kita harus berpikir kolaborasi, kita saling membutuhkan dengan profesi lainnya juga, saling melengkapi, sehingga cara-cara pelayanan ini itu benar-benar sesuai dan memberdayakan mereka, tidak membuat mereka tergantung, kayak gitu. Singkat saja. Siap. Terima kasih banyak Mas Jo atas waktunya, atas pengalamannya, atas ilmunya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Ketika ada bos saya di Pertamina, Mas Edward Siahaan. Jadi makasih Mas sudah nonton juga. Oh iya, halo, salam kenal Mas Edward. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Ya, saya endorse Brilliantika kalau ada lowongan CSR barangkali. Amin, amin. Ya, saya terima kasih banyak untuk teman-teman, untuk Mas Jo. Salam untuk keluarga di rumah, Mas. Tika dan Peksos ID, kapan-kapan kita akan ngobrol lebih banyak lagi, insya Allah, berbagi inspirasi dan cerita-cerita yang memajukan kita semua. Siap, amin ya rabbal alamin. Sekian live Instagram malam hari ini teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan kami. Insya Allah banyak ilmu, banyak pengalaman yang bisa kita petik dari Mas Jo ini. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live Peksos ID selanjutnya. Terima kasih Mas Jo. Kalian.